Ya dianggap saya sudah nggak ada. Oh, itu udah lepas ya. Saya sudah nggak ada, nggak dianggap sama sekali. Latar belakang atau background keluarganya gimana dulu, Pak? Ayah, orang tua. Oke, orang tua itu dia kasta tertinggi. Dia adalah seorang Brahman. Dia seorang pendeta. Sangat dikenal, Ustaz. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh ibu saya. Pada saat saya mau menikah dengan wanita pilihan ini, biarpun saya seorang laki-laki yang sudah cukup dewasa, mampu untuk jadi wali. Tapi saya tetap menghormati kedua orang tua saya. Karena saya belajar Islam itu tidak boleh membenci siapapun, apalagi yang namanya kedua orang tua, tidak melihat dari faktor sisi agama. Saya izin kepada ibu saya. Nah, pada saat saya izin ke ibu saya, itu adanya penolakan. Dan sampai akhirnya satu kalimat ibu saya mengucap, jikalau engkau menikah kepada muslim, maka ibu bersumpah bahwa kamu tidak akan punya keturunan. Saya langsung mengatakan kepada ibu saya, jikalau Allah berkehendak berbeda, apapun yang Allah inginkan saya ridho. Tapi jikalau Allah berkehendak berbeda, maka ucapan ibu saya kembalikan kepada anak ibu yang lain. Yang akhirnya sampai hari ini saya berlima saudara. Hanya saya yang punya anak 3, yang lain tidak. Ternyata ibu saya dibuang oleh anak-anak yang lainnya hanya demi harta. Oke. Masalah warisan tadi ya, Pak? Betul. Ya. Dan akhirnya ibu saya malah telepon saya yang jemput. Oke, Masya Allah. Saya, ya surga dibuang, saya tampung. Benar. Kasarnya begitu kan. Bicaranya seperti itu. Surga dibuang nggak apa-apa. Saya ambil. Oke. Ibu saya kok. Sekarang ibu saya ikut saya. Tinggal status Hindunya. dengan status. Sekalipun dengan status Hindunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Teresia atau yang biasa dipanggil Tere, ingin mengajak seluruh umat Rasulullah SAW yang menyaksikan ini, ayo kita bersama-sama support saudara-saudari kita yang ada di NTT bersama dengan Yayasan Baitul Maqdis. Insya Allah akan ada ikhtiar-ikhtiar untuk memperjuangkan dakwah di bumi NTT. Bayangkan teman-teman, cuma ada sekitar 5% dari penduduk di NTT yang beragama Islam. Jadi mereka minoritas di negeri yang mayoritas Islam. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak boleh merasa ini bukan tanggung jawab kita. Betapa kerinduan saudara-saudari kita di NTT untuk mendapatkan support dakwah agar mereka bisa baca Al-Quran, agar punya guru ngaji, agar punya tempat yang layak, masjid yang baik untuk bisa belajar Islam secara utuh. Ini tugas kita sebagai umat. Makanya tugas kita saling bahu-membahu dalam kebaikan. Insya Allah ini adalah opportunity terbaik untuk kita dapat golden ticketnya Allah. Ridho wal jannah, insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Mari kita sama-sama berlomba-lomba ya, dengan kebaikan ini. Allah ridho agar kita bisa masuk surga. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya dahulu adalah seorang mualaf. Yang dahulu agama saya adalah Hindu. Dan sekarang saya seorang Muslim. Di mana proses untuk menjadikan saya dari Hindu ke Muslim itu sangat panjang dan sangat luar biasa. Baik, Masya Allah. Inilah yang sangat luar biasa. Nanti akan cuplikannya luar biasa nih. Ceritanya bakal panjang. Insya Allah. Tapi sebelum itu, sekarang Bapak umurnya berapa nih kira-kira? Sekarang usia saya 49 tahun. 49 tahun. Saya lahir di Jakarta. Sebelumnya berarti tadi ceritanya beragama Hindu. Saya masuk menjadi mualaf itu di usia saya 24 tahun. 24 tahun. Bukan karena saya menikah. Bukan juga karena saya satu hal yang lain. Tapi memang saya mencari di mana kebenaran. Karena banyak pertanyaan yang membuat saya pada saat itu
di usia saya pada saat itu labil. Oh iya. Di umur 25 tahun kesibukan Bapak waktu itu tuh apa tuh? Di umur 25 tahun Ya itu? selain saya sudah selesai kuliah, saya kerja. Saya kerja tetapi ya labil. Pada saat orang tua saya dan beberapa saudara-saudara saya di satu hari mereka sedang sembahyang di dalam rumah, itu ada puranya kecil. Nah, saya salah satu yang paling terlambat pada saat itu karena saya baru pulang kuliah dan saya sedang mandi. Setelah saya selesai, saya masuk ke ruangan pura tadi. Mereka sembahyang, saya ikut di jeda, sudah mau penghabisan. Setelah itu saya ditegur sangat keras oleh orang tua saya. Dan teguran ini buat saya berpikir panjang secara personal. Saya mengatakan, kok seperti ini? Tidak dipertanyakan kembali dari mana kamu nak. Nah, tapi saya alhamdulillah, mungkin bukan sekedar mungkin, Cara Allah. ini cara Allah untuk saya mencari tahu Islam itu apa, Oke. Kristen itu apa, Oke. Buddha itu apa. Saya belajar. Ada gurunya? Tidak. Pada saat itu tidak. Saya berusaha tidak mempercayai siapapun. Saya mencari sendiri. Dan akhirnya saya putuskan Islam. Nah, dalam proses Bapak memutuskan 3 tahun Islam. pencarian. 3 tahun pencarian dalam proses pemutusan. Poin apa yang bisa membuat Bapak itu memutuskan Islam adalah agama yang Bapak anut? Simpel sih sebenarnya. Banyak jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan saya itu yang saya tidak dapat jawabannya di tempat lain, tapi saya jawabannya dapatnya di Islam. Oke. Kalau ditanya apa saja atau pertanyaannya apa, itu biar saya saja yang tahu. Oke. Tapi banyak, gitu loh, tidak sedikit. Tidak sedikit. Berarti dalam prosesnya Bapak udah belajar semua agama gitu ya? Apa yang Bapak laluin dan endingnya itu Islam gitu Islam. ya, Pak? Oke. Saya sekolah dari SD sampai SMA, kecuali di SMP, itu saya mengecap ada pelajaran agama di sekolah, tapi saya belajar Islam untuk mendapatkan sebuah nilai. Jadi saya mengenal Islam sudah dari saat itu. SD, SMP saya masuk ke sekolah Kristen. SMP Kristen. Ya, SMA saya masuk lagi ke sekolah negeri Islam. Oh, negeri Islam. Ya, jadi saya belajar. Ya mungkin di sini satu titik di mana Allah punya caranya sendiri. Kenapa orang tua saya menaruh saya untuk belajar di situ? Oke, baik. Ya dong. Yang akhirnya saya berusaha mencari kenapa menjadikan sebuah perbedaan. Kenapa adanya agama-agama yang lain? Akhirnya saya belajar mencari tahu. Yang sampainya di satu titik di final, saya memilih innad dina indallahil Islam. Yang Allah katakan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam. Oke. Agama yang kuturunkan hanya Islam. Islam sendiri sebenarnya apa sih? Islam itu apa? Itu yang tadinya awalnya saya tanya pada diri saya. Dan akhirnya saya mencari dan akhirnya qadarullah, alhamdulillah, ini menurut penilaian saya secara personal. Oke. Islam itu hanya pasrah kepada Allah. Yang artinya kita nggak sekedar cuman memohon dan meminta, tapi kita mengakui kesalahan kita. Jadi kalau sholat itu cuman sekedar minta, ya buat saya pribadi mungkin itu hanya ego dibesarkan, hati dikecilkan. Iya benar Pak. Sebelum itu mungkin diceritain sedikit latar belakang atau background keluarganya gimana dulu Pak? Ayah, orang tua. Oke, orang tua itu dia kasta tertinggi, dia adalah seorang Brahman, dia seorang pendeta. Berarti dikenal ya? Sangat dikenal, Paling Ustaz. Musa kenal ayah ya? Sangat. Berarti pemuka gitu ya? Iya, pemuka. Betul. Oh. Nah, ya wajar kalau dia marah, kenapa anaknya bisa ke agama lain, yang otomatis dia punya jemaat nggak sedikit.
kok anaknya lari. Berarti anaknya tidak dididik Hindunya. Tapi ya memang itu Robitu bilahi robbah. Memang kerjanya Allah, ridhonya ya maunya saya seperti itu, ya itu yang terjadi. Kan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Oke. Kalau Allah bilang terjadi, terjadi. Dan saya alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan kesempatan dan undangan itu dari Allah. Nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Gitu. Nah, prosesnya memang nggak sedikit. Dan penolakan itu luar biasa. Sampai ya mohon maaf, pemukulan yang saya dapatkan. Tapi itu bukannya menjadikan saya makin miris. Sampai saya harus mendatangani melepaskan hak. Sampai saya harus naik ke pengadilan. Itu proses apa itu Pak? Kok bisa nyampe naik ke pengadilan? Ya kan untuk melepaskan hak semuanya saya. Bahwa saya kan adalah bukannya dalam anggota keluarga. Oh, berarti prosesnya itu apa secara detailnya antum berdiskusi dulu, Bapak berdiskusi dulu ke orang tua? Simpel, sederhana aja. Jawaban dari orang tua saya itu sederhana sekali. Tidak mungkin dalam satu kapal ada 2 kapten atau 2 nakoda. Oh. Silakan keluar. Setelah itu? Ya saya coba mencari terus, belajar. Oke. Proses pencarian guru saya tidak secepat itu. Jadi setelah itu Bapak diusir, dikeluarkan dari kakak keluarga, nah, apa tuh yang Bapak alami? Ya. Mesti kan kehidupan susah dong. Oh iya. Gelandang apa. Gitu. Oh iya, ketika pengusiran Kan tadi ya. dikeluarkan dari rumah kan mesti nggak tiba-tiba punya rumah seperti hari ini gitu. Awalnya sampai saya bekerja di salah satu tempat di daerah Jakarta Pusat, itu saya tidak tahu kalau ternyata itu masih ada hubungan kerjasama dengan orang tua saya, almarhum Bapak. Sampai akhirnya saya baru bekerja sebulan, saya sudah dipecat. Alasan dipecat, ya kalau misalnya masih mempertahankan saya di situ, maka hubungan kerjasama antara kedua belah pihak dari orang tua maupun hubungan dagangnya itu akan diputus. Jadi saya diberhentikan hanya gara-gara hal sepele yang bukan ranahnya saya. Padahal saya melamar pekerjaan ke sana itu tanpa melalui orang tua atau siapapun. Jadi orang tua tiba-tiba melihat, anak buahnya melihat bahwa saya ada di sana di perusahaan itu. Oke. Nah, sampai akhirnya saya kerja di salah satu tempat lagi yang dimana itu tidak ada hubungannya dengan orang tua saya. Nah, ada satu hal yang saya dapatkan pada saat saya sholat. Lupakan semuanya. Allah akan memberikan apa yang kau nggak pernah pikirkan sebelumnya. Mintalah, memohonlah dan ampunan kepada Allah. Dan itu saya meminta. Saya nggak munafik, saya harus minta sama siapa kalau bukan sama Allah. Oke. Ini apa tadi ketika Bapak lagi kerja dan itu proses sendiri ya, maksudnya usaha sendiri dan sebagainya sendiri gitu ya? Bukan, saya kerja sama orang dulu. Kerja sama orang? Iya. Nah, proses kerja sama orang, Bapak ditinggalnya di mana? Tinggalnya kan diusir dari rumah. Iya, saya pada saat itu saya ngekos di Kemayoran. Ngekos. Iya. Tinggal. Oh. Saya ngekos di Kemayoran. Nggak sampai 1 tahun, Allah kasih saya rumah di Tangerang. Masya Allah. Oke. Gitu. Dan kebetulan bos saya ini boleh dibilang orang yang tidak mementingkan dari agama, Oh. tapi dia melihat kejujuran. Nah, atasan saya ini dia melunaskan biaya-biaya notaris saya pada saat itu. Bukan biaya beli rumahnya, itu saya sudah beli. Ketika Bapak dari kos pindah punya rumah sendiri, itu masih ada hubungan kontak langsung sama keluarga atau gimana Pak? Apa udah malas? Atau pernah diskusi lagi? Ya, dianggap saya sudah nggak ada. Oh, itu udah lepas ya? Saya sudah nggak ada, nggak dianggap sama sekali. Saya berusaha mampir, saya dilakukan penolakan. Sampai saya ketemu orang tua saya di jalanan aja pun saya masih dalam penolakan. Semuanya penolakan yang saya dapatkan, tapi nggak apa-apa.
Karena saya belajar Islam itu tidak boleh membenci siapapun, apalagi yang namanya kedua orang tua, tidak melihat dari faktor sisi agama. Tapi saya tetap mencintai mereka. Dan ini kisahnya sebenarnya masih panjang, Mas. Iya, benar. Dan akan saya beritahukan semuanya. Gitu. Nah, proses saya dari saya pindah ke Tangerang, baru saya di situ mendapatkan wanita yang sekarang menjadi istri saya. Ya kan? Saya boleh dibilang pada saat di Tangerang, dan memang Allah mempertemukannya agak sedikit unik gitu loh, saya lihat. Yang dimana pada saat itu kan terjadinya bank-bank tahun 98 itu kan bank take over kena semua itu. Ya kan? Karena krisis ekonomi. Di mana saya ada salah satu simpanan di bank lain yang dimana saya susah sekali untuk mencairkan dana saya karena dia sudah mau tutup. Oh, boleh dibilang sudah tutup. Sudah tutup. Nah, tiba-tiba saya bertemu seorang wanita di salah satu bank swasta di mana dia yang bisa mengurus. Nah, saya coba ketemu, akhirnya benar, keluarlah dana anggaran itu yang saya punya pribadi. Nah, disitulah saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada dia. Nah, yang entah berantah gimana, yang nggak taunya itu jadi jodoh saya. Oke. Lanjut. Nah, saya mengatakan apa adanya bahwa Islam saya masih dangkal. Tapi saya ingin berumah tangga. Nah, jadi saya menikah. Dalam proses menikah pun itu sudah terjadi dan saya tetap berproses mencari guru. Ya pada saat itu saya juga sudah berkeluarga juga, jujur aja saya nggak akan bohong bahwa sholat saya juga banyak yang bolong, banyak yang berantakan. Gitu. Dimana penolakan dari keluarga masih juga meneror. Sampai Bapak udah nikah itu masih? Oh masih. Yang bisa diceritain mungkin di-share dikit apa penolakan yang mungkin itu bisa jadi pelajaran? Ya contoh simpel aja. Apa? Ada satu kalimat yang diucapkan oleh ibu saya. Pada saat saya mau menikah dengan wanita pilihan ini, saya tidak sekedar asal menikah. Biarpun saya seorang laki-laki yang sudah cukup dewasa, mampu untuk jadi wali. Tapi saya tetap menghormati kedua orang tua saya. Padahal orang tua saya sudah wafat yang bapak saya tahun 2000. Kan tahun 99 saya masuk muslim. Ya dong proses itu. 2000 saya menikah. Saya izin kepada ibu saya. Nah pada saat saya izin ke ibu saya, itu adanya penolakan. Dan sampai akhirnya satu kalimat ibu saya mengucap, jikalau engkau menikah kepada muslim, maka ibu bersumpah bahwa kamu tidak akan punya keturunan. Itu menurut agama ibu. Menurut agama ibu. Di situ kuncinya. Saya langsung mengatakan kepada ibu saya, jikalau Allah berkehendak berbeda, apapun yang Allah inginkan saya ridho. Tapi jikalau Allah berkehendak berbeda, maka ucapan ibu saya kembalikan kepada anak ibu yang lain. Yang akhirnya sampai hari ini saya berlima saudara. Hanya saya yang punya anak 3, yang lain tidak. Karena saya merasa diri saya pada saat itu terzolimi. Jadi karena itu Bapak berani untuk bilang kayak gitu atau berdiskusi tadi ya Pak? Tidak hanya berdiskusi, pada saat itu saya mendapatkan sebuah pemukulan. Gitu. Kalau misalnya dilihat dari saudara-saudara Bapak itu gimana responnya? Sampai hari ini juga mereka juga nggak pernah menerima saya. Kalau ibunya gimana Pak? Nah, sampai di satu ketika pada saat pengadilan sudah ditetapkan dan lain sebagainya bahwa
saya menang, saya nggak mengharapkan harta waris kok. Saya nggak takut. Nggak takut. Saya hanya mengharapkan sebuah status bahwa saya adalah anak dari si A dan B. Cukup. Oke. Kalau dilihat mungkin orang lain ngelihat sebenarnya orang tua bapak itu dari keluarga yang gimana? Keluarga orang tua saya itu sangat luar biasa mampu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa mampu. Saya katakan. Seorang dokter kah? Enggak, seorang pengusaha. Seorang pengusaha. Seorang pengusaha terkenal. Terkenal. Saya nggak perlu sebutkan. Siap. Oke Pak. siap, lanjut. Terus? Nah, sampai di satu ketika saya bawa anak saya yang masih bayi, anak saya yang pertama, ke tempat ibu. Itu ditolak. Sampai saya bawa anak saya yang kedua, itu pun ditolak. Baru diterima oleh ibu saya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dari sekarang. Kenapa bisa diterima? Karena ternyata ibu saya dibuang oleh anak-anak yang lainnya hanya demi harta. Oke. Masalah warisan tadi ya Pak? Betul. Ya. Dan akhirnya ibu saya malah telepon saya yang jemput. Oke, Masya Allah. Saya, ya surga dibuang, saya tampung. Benar. Kasarnya begitu kan. Bicaranya seperti itu. Surga dibuang nggak apa-apa. Saya ambil. Oke. Ibu saya kok. Sekarang ibu saya ikut saya. Tinggal Status Hindunya. dengan status. Sekalipun dengan status Hindunya. Iya, tinggal bersama. Iya. Tapi hampir setiap hari tetap saya ajarkan. Biarpun hak vetonya untuk memberikan hidayah itu adalah haknya Allah. Iya. Yang tadinya dia nggak pernah bisa bilang astagfirullahaladzim, sekarang bisa. Yang dia biasa makan nggak pernah bicara bismillah, sekarang bicara bismillah. Tapi masih Hindu Pak? Masih Hindu. Saya nggak masalah. Kenapa? Karena haknya Allah. Iya. Betul dong? Betul. Itu yang punya hak Allah. Kekuatannya hanya di tangan Allah. Karena paling sulit itu adalah proses menjadi seorang dai. Oke, benar. Kalau yang lain itu, kerjaan itu sampingan. Iya dong? Iya. Kerjaan apa dia? Oh, pengusaha tekstil. Oh, pengusaha apa dia? Oh, pengusaha komputer. Kerja apa dia? Oh, dia konsultan pajak. Oh, dia konsultan pekerjaannya kehakiman. Itu hanya sampingan. Tapi bagi seorang muslim yang cerdas dan memahami bahwa tugasnya dia, pekerjaan sesungguhnya adalah seorang dai. Iya. Itu kalau misalnya dilihat Bapak udah tinggal bersama sama orang tua yang dulunya ada masa kelam lah ceritanya Pak ya. Ada masa kelam gitu lah. Dan itu poin apa sih Pak bisa dikasih ke kami biar kami yang ngerasa sayang lagi sama orang tua atau ngerasa oh itulah ibuku gitu. Saya nggak ada merasa di titik itu. Oh. Karena saya nggak punya sifat pertama, saya nggak punya sifat mohon maaf. Iya. Saya nggak punya sifat pada saat saya pencarian sebuah agama yang ingin saya pilih. Itu saya nggak lari ke hal-hal negatif. Padahal saya pada saat itu labil. Oke. Saya nggak lari ke minuman keras, hammer, ataupun diskotik dan lain sebagainya. Itu saya nggak kenal. Saya mencari. Saya benar-benar mencari. Jadi saya nggak punya untuk sifatnya itu iri. Oke. Saya nggak ada yang sifatnya mohon maaf bukan munafik, tapi saya nggak punya sifat dengki. Saya nggak punya sifat serakah. Saya nggak punya sifat dendam. Oke. Gitu. Nggak ada itu semua. Saya cuma punya sifat pasrah aja sama Allah. Pasrah ya. Udah. Kalau misalnya dari 4 sifat yang Bapak nggak ada tadi, poin pertama ketika Bapak labil itu di usia-usia labil, itu kan ada faktor lingkungan, terutama teman. Ya kan Pak? Saya berusaha menjauh semuanya pada saat itu. Berarti Iya, saya benar-benar 3 tahun itu kurang lebih mencari circle lah. bukan circle. Saya melupakan semuanya. Saya mencari untuk percaya kepada diri saya. Saya nggak mau tanya siapapun. Oke. Sekalipun saya punya teman dekat, tidak dimungkiri, pasti ada dalam teman kita ada yang teman dekat. Tapi saya tidak menanyakan.
Padahal dia Islam. Padahal dia Islam. Tapi saya tidak tanya. Saya diam. Karena saya pengen jawaban itu langsung dari Robku. Oke. Bukan dari perantara. Biarpun mungkin perantara, Allah yang ngasih perantara ke dia untuk menyampaikan kepada saya. Tapi saya bukan ke situ dulu. Saya ingin mencari untuk kolbu saya. Saya ingin mencari untuk diri saya. Oke. Saya untuk mencari untuk hati saya. Berarti itu dulu untuk mencari jati diri dulu ya, kebenaran dulu, hakikatnya dulu, bener ya. Kemudian kalau misalnya gitu, kemudian tentu dong kita harus nyari guru ya. Biasanya ada orang yang mau alaf itu ketika guru nggak ada, dia kembali lagi ke agamanya. Oh, alhamdulillah tidak saya. Saya tidak. Biarpun pada saat itu jujur aja, pencarian guru saya itu prosesnya 16 tahun. 16 tahun. Tapi saya tidak kembali ke agama awal atau agama yang lain. Tidak. Bahkan kepikiran aja tidak. Oke. Biarpun pada saat itu sholat saya masih banyak yang bolong. Itu loh. Biarpun masih sholat saya banyak yang bolong. Tapi 10 tahun terakhir, Masya Allah. Masya Allah. Itu yang katakan Bapak bisa bilang tidak itu menanamkan dalam diri sendiri prinsip atau Prinsip saya? prinsip ya? Iya. Bukan karena terlanjur. Terlanjur dalam arti? Terlanjur udah jauh dari udah dari orang tua jauh, udah dosa dan Tidak. sebagainya. Oh tidak ya? Enggak. Jadi setelah Islam itu langsung terus belajar terus ya Pak? Iya. Mencari. Mencari terus. Terus. Mencari. Sehingga mantap. Mencari. Nah, sampai akhirnya 10 tahun yang lalu, saya sholat di salah satu masjid di daerah saya. Iya. Imamnya itu, di situ saya jujur, saya pernah mengucap kepada Allah, jikalau hatiku bergetar, tunjukkan ya Allah bahwa dia adalah ustadku. Oh. Itu saya sudah pasrah pada saat itu di titik bawah. Nah, pada saat saya sholat di masjid, yaitu Masjid Raya Cipinang Muara. Nah, ustadznya itu adalah Ustadz Aryo Sina. Dia imam pada saat itu. Pada saat dia selesai sholat, waktu dia mulai sholat di pertengahan, itu getaran muncul. Dan saya memberanikan diri setelah dia selesai, sholat. Ustadz, saya pengen belajar. Oh. Baru itu untuk tergerak mau bilang itu ya. Untuk nyari ustadz benar. Dan disitulah saya dituntun. Oke. Dan apa yang saya harapkan, ternyata alhamdulillah Rabbil Alamin. Gitu, sampai saya proses menghafal Al-Quran. Saya setoran, sampai akhirnya saya dipertemukan oleh guru-guru yang terbaik. Tidak hanya sekedar dia, saya dipertemukan langsung 4 mata oleh Ustadz Adi Hidayat, oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Ustadz Ahmad Ridwan, oleh Ustadz Bashir, banyak. Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Nah, itulah proses-proses saya. Akhirnya saya dipertemukan satu persatu. Oke. Dari itu proses itu kalau dilihat dari titik garis benang merahnya itu karena Bapak udah atau antum sudah memperkuat diri sendiri tadi ya, memperkuat diri sendiri untuk Insya Allah. meyakinkan. Insya Allah. Sekarang kan simpel saja, Mas. Allah ngirim seseorang kepada saya atau saya datang ke tempat seseorang itu kan langkah kaki saya karena ridhonya Allah. Kenapa saya harus melangkah ke dia? Kenapa harus saya sampai ke dia? Itu kan karena langkahnya Allah yang perintahkan. Iya. Kemudian balik lagi ya, mungkin kita untuk diskusi lagi. Ini balik kita ke belakang Pak. Ya. Ketika antum udah punya privilege ya, kata orang sekarang itu privilege-nya udah ini. Terus antum buka gerbang baru untuk pindah, ya kan? Untuk pindah. Nah dari situ perbedaan apa sih Pak yang bisa antum ambil hikmahnya atau ambil hikbrohnya, perbedaan yang sangat terasa oleh antum sendiri sampai sekarang gitu Pak? Antara Hindu sama Iya. Islam. Iya. Mungkin posisi antum waktu dulu itu bedanya gimana, terus sekarang gimana gitu. Tenang.
Tenang. Oke. Karena simpel saja lah. Kan Allah jelas mengatakan, kalian kerja dari pagi sampai malam. Kalian lelah. Tempat kalian untuk curhat sama aku di sholat. Iya. Kenapa engkau sholat hanya 5 menit? Padahal engkau sedang curhat kepada aku. Kau sedang mengadu kepada aku. Itu satu kenikmatan bagi umat muslim yang gak ada didapatkan di tempat lain. Kita curhat langsung sama Allah. Kenapa harus dibikin 5 menit? Kenapa nggak dinaikin? Oke. Betul kan? Betul. Seperti contohnya lagi, masalah rezeki. Kita genggam pasir. Begitu kita genggam pasir ini jatuh. Berarti ada yang nampung kembali ke alam. Mungkin itu haknya si A. Iya. Mungkin itu haknya fakir miskin. Tapi begitu kita buka, ada genggaman di sini sedikit. Ini rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu hakmu. Oke. Berarti sekarang antum udah punya rezeki yang lebih lah ceritanya Pak ya. Kalau bisa dibilang begitu, dan itu gimana antum bisa menilainya atau melihatnya itu karena agama antum Islam atau karena antum sendiri gitu. Sekarang begini, simpel aja. Kalau antum ngejar bayangan itu kan susah. Iya. Iya dong. Bener. Sinar itu kan nur. Oke. Ya. Ya kalau antum cerdas, antum balik dong badannya. Biar bayangannya yang ngikut. Antum cerdas dong. Matahari di situ. Ngapain antum ngebelakangi matahari? Matahari, nur. Nur. Kalau kita bicara di alam mahfuz, itu Allah. Ya kita kejar Allah dong. Kita kejar Allah. Ya bayangan ngikut. Ya dunia sama. Oke. Ngikut sendiri. Kan jelas kata Allah dalam surah Al-Fajr. Wal fajri wa lailil asr. Nah. Ya kan? Wasyafi wal watr. Wal laili iza yasr. Udah jelas kok di situ. Terus kenapa? Mesti kita ngejarin bayangan yang kita sendiri nggak bisa nyolek. Oke. Nyolek aja nggak bisa. Nyentuh aja nggak bisa. Balik. Artinya dalam hidup ini ego jangan dibesarin, hati jangan dikecilin, dibalik. Itu loh. Bernusuzon semuanya, jangan apa-apa souzon. Nah, kita kembali lagi, jawabannya Allah sudah kasih dalam surah Al Imran 193. Betul kan? Betul. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana Al-abrar. ma'al abrar. Udah kan? Iya. Yang lainnya dihapus sama Allah. Kita balik lagi. Jadi kalau sholat itu masih sederhana. Jangan cuma sekedar minta, tapi Allah butuh pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku memang ngezalimin diriku sendiri. Kita balikin lagi sekarang. Pertanyaannya sederhana banget. Berapa persen antum dalam hidup ini dilahirkan di muka bumi ini, begitu sudah akil balik dan besar, sudah bisa cari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, segala sesuatunya, antum hanya memikirkan diri antum untuk mengejar sesuatu daripada untuk mengejar keinginan Allah. Oh iya. Dibalik. Sekarang kita kejar aja keinginan Allah apa? Ya dong. Maka yang lain itu akan ngikut. Dan itu saya buktikan. Dan makanya pada saat saya mendapatkan, maaf tanda kutip, harta yang belum pernah saya lihat angkanya sebelumnya, dimana itu menjadikan buat saya nangis. Nangis, bukannya orang bilang mengatakan bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Padahal mohon maaf, itu uang yang dikasih dalam bentuk kertas dan sebagainya, itu tipu. Justru kenapa saya nangis? Karena Allah mempertanyakan lagi kepada saya, berapa banyak lagi mas yang kau mau infak kepada aku? Jadi kalau misalnya punya duit 100.000, infaknya misalnya cuman 10.000. Begitu punya duit 1 juta ya jangan jadi 10.000 lagi dong. Oke. Naiklah 100.000. Makanya perhatikan deh, uang yang paling sopan mana?
Uang yang paling sopan. Ya. 2.000. Hah? Masa gitu? Uang paling sopan ya? Uang paling sopan. Kayaknya uang Uang yang paling dilaknat. Coba. 100.000. Nah, kenapa 100.000? Jarang uang infak. Ayo. Iya. Hah? Yang jarang dikotakin pakai. Enggak, uang 100.000 itu pakai peci. Yang lain kan nggak pakai peci. Iya dah. Iya. Yang ini 1.000 pakai peci dia. Hah? 1.000 Enggak, pakai Pak. peci. Yang paling dilaknat mana? Gope, gambar monyet. Iya. Nah, ada lagi tuh. Oke. Kalau lihat Masa ngasih sama Allah gope, lusuh lagi. Ya, gambar monyet. iya. Oh gitu ya. Siap. Iya, yang ajib dong. Kasihnya 100.000. Ah, kan keren. Kan tujuannya apa? Itu kan begini. Ah. Harta yang engkau makan itu akan jadi kotoran. Harta yang engkau simpan itu akan jadi warisan. Tapi harta yang engkau infakkan itu akan menjadi pahala untukmu di akhirat. Mindsetnya ke sana. Itu jangan sampai. Maaf secara personal, secara pribadi mengatakan, jangan sampai diberikan harta yang bergelimangan. Punya rumah diperbesar, hidup dibuat permewah, kebutuhan ditambahin, beli apa-apa yang branded, yang ini dan sebagainya. Ya, karena ayatnya kan sudah jelas. Wailul likulli mazatil. Jangan kau bermegah-megahan karena tempatmu di neraka. Di neraka. Sampai finalnya sama Allah diapain? Harta miliaran, aib miliaran, dosa miliaran, sedekah receh, mati di tanah orang, mati di tanah wakaf. Tanah wakaf. Allah nggak izinkan. Sampai kepikiran untuk beli tanah kuburan aja tidak. Akhirnya ditaruh di wakaf. Sampai untuk bisa bikin rumah tahfiz saja enggak. Nggak dipikirkan, itu nggak dikasih sama Allah untuk ilham itu. Yang pokoknya disampaikan di kepala dia ya itu cuman istidrat ya, Ustaz kalau nggak salah ya kalimatnya ya. Istidrat ya? Ya, Istidrat. ya kan? Kemegahan. Dunia, harta. Kenapa? Mikirin anak saya pokoknya harus jadi begini, anak saya harus bisa dapat tinggalinnya dan sebagainya. Dia nggak percaya dengan konsepnya Allah bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Contoh, misalnya kita minum kopi, dikasih kopi. Kita nggak tahu gelasnya dibuat di mana. Kita nggak tahu air putihnya diambil di mana. Kalau kita tadabbur, kita nggak tahu kopinya ditanam di mana. Kita nggak tahu gulanya ditanam di mana, diprosesnya di mana, sampai bisa jadi satu itu masuk ke mulut antum. Itu Allah sudah tetapkan, itu nggak akan berubah. Mau itu apelnya, mau antum makan ternyata apelnya ditanam di Amerika kek. Pesawat pindah, beli di supermarket atau beli di pasar, tiba-tiba pokoknya sampai ke tangan mulutnya antum. Iya. Itu nggak akan pindah. Itu Akan yang pindah. dibilang rezeki ya, Pak. Rezeki sudah ada yang ngatur. Dan banyak orang-orang yang seperti ini mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa? Untuk menghapus dosanya kan bisa banyak jalur. Banyak jalur. Harta miliaran, bangun rumah tahfiz. Gitu loh. Beli mushaf, kirim ke daerah. Kemana saja dikasih. Banyak hal-hal seperti itu kebajikan. Iya. Itu kalau misalnya nilai kita udah di atas lah Pak ya. Udah punya uang 1 juta bisa lepas 100.000. Punya uang 10 juta bisa lepas 1 juta untuk sedekah. Nah dalam artian kalau misalnya Itu pun masih hitungannya sebenarnya receh. kalau misalnya nggak punya apa-apa gini ceritanya. Apakah Sekarang saya bilang uang itu kan penipu. kategori penipu gimana? Hah? Kategori penipunya gimana? Ya kan sudah ada bahwa semuanya akan habis. Oke. Ya kan? Ya dong. Semuanya akan habis. Uang elektronik pun juga suatu saat akan kembali ke zaman awal. Oke. Betul? Betul. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan kan? Uang yang diturunkan dari Allah apa? Emas, perak. Mas perak ya. Ya kan? Benar. Bahkan di surat Al Imran ayat ke-14 kan udah jelas untuk wanita. Betul kan? Betul.
Itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Jelas. Itu fitrahnya, emas, perak. Bukan begitu, Ustaz? Masya Allah. Iya. Jadi apapun yang antum pelajari itu perdalam dulu. Begitu dikasih sesuatu, undangan sama Allah, tanya ke kolbu, ini bagaimana ya Rob? Saya harus seperti apa ya Rob? Karena kita kan cuma finalnya satu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laik. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqum man tasya ubi ghairil hisab. Hisab. Kenapa nggak balikin aja ke Allah? Ya terserah Allah, lo mau apa? Jangan antum mengejar keinginan antum. Antum kejar keinginan Allah. Nah, ada lagi? Terus nasihat antum Terakhir. buat mereka yang non Islam, kenapa mereka dalam kejahiliahan? Kan antum lu pernah di masa mereka. Apa nasihat antum buat mereka yang belum kenal Islam dengan baik? Kan antum sudah merasakan, oh Islam itu luar biasa, ilmunya, dekat dengan Allah, kenikmatan dan sebagainya. Belajar. Jangan hanya ikutin kepada keturunan. Oke. Jangan patokannya itu. Karena kan banyak Antum ditaruh, dilahirkan di dalam keluarga tersebut, memang itu Allah yang taruh. Tetapi itu sedang diuji sama Allah. Apakah engkau bisa mengetahui perjanjian engkau padaku pada saat sebelum engkau aku turunkan? Itu ada perjanjian kita. Itu loh. Nah, soalnya kan image di luar kan Islam buruk. Itu masalahnya. ya, sederhana saja. Satu poin pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Negara Islam mana yang pernah menjajah negara lain? Nggak ada. Negara Islam mana yang pernah menjajah negara lain? Nggak ada. Nggak ada. Sampai hari ini Anda lihat aja, semua dijajah sama siapa? Karena mereka bukannya, kita nggak bisa menyalahkan ini ya. Mereka belum belajar. Mereka mungkin belum mendapatkan hidayahnya dari Allah. Karena maka tak sayang ya. Iya. Karena hijrah itu sebenarnya bukan datang. Hijrah itu dipaksa untuk kita mencari. Dari proses pencarian nanti menjadikan sebuah kebutuhan. Dari kebutuhan akan menjadi sebuah kebiasaan. Hal yang paling sederhana mengurus manusia itu paling sulit, tetapi di Islam itu paling mudah. Kenapa saya bilang paling mudah? Hanya mengucap apa yang Allah perintahkan. Stau sufufakum. Langsung laki-laki dan perempuan-perempuan berbaris. Tidak ada yang namanya kategori materi, dia mau miskin, dia mau kaya, dan lain sebagainya. Mau dia gelandangan, mau dia apa, mau apa. Nggak ada. Semuanya pepet, kaki softnya sama. Karena sedang berhadapan kepada Allah. Sekarang terkait anak-anak muda Muslim hari ini, yang dia itu sudah semakin jauh dari ajaran agama, apa nasihat antum? Antum kan dulu dari tidak non-Islam, begitu mengenal Islam luar biasa. Ini anak-anak muda hari ini Muslim justru malah jauh dari agamanya, padahal dia tahu sumber keindahan dan sumber ilmu itu ada dalam Islam. Apa nasihat antum untuk mereka, Pak? Ada yang sekarang udah banyak loh yang ikut ke ateis, agnostik. Ada sebenarnya mereka nggak tahu di sana nggak ada apa-apa ilmunya. Mohon maaf sebelumnya, ya mungkin yang pertama karena faktor keturunan. Faktor keturunan. Keturunan dia tadinya Islam, ya udah ikut aja. Oh, agama ibu, Dari kecil ikut aja. Jadi Apa yang diajarkan ikut aja, tapi dia berusaha tidak untuk mencari tahu lebih dalam dan tidak mau belajar. Oke. Tapi tidak semua, Ustadz. Banyak juga yang memang belajar banyak. Nah, ada juga faktor dari lingkungan. Nah, dari faktor juga lingkungan ini banyak. Game yang rusak, judi. Ya memang itu kan pengaruhnya setan, iblis kan memang begitu cara mereka bekerja. Bahkan sampai yang sudah boleh dibilang hijrah pun masih bisa dimasukin sama si iblis. Oh iya, ulamanya juga bisa. Bisa. Nah, Apa nasihat antum? belajarlah.
bahwa Islam itu sebenarnya sangat indah, Sempurna ya. sangat sempurna. Saya tidak mengatakan sempurna, Ustadz, tapi saya mengatakan sangat sempurna. Silakan Anda pelajari, cari tahu, belajar, cari ustadz, cari guru yang tepat dan benar. Belajar kekajian ilmu, tidak hanya kepada satu ustadz, tapi ke beberapa ustadz. Insya Allah, pasti ada yang nyangkut, apa dia cuma 2%, 3% atau 10%. Ya. Jadi hidup ini simple sebenarnya. Usahakan sampai kita mau wafat persentase kita naik. Pahala kita persentase berubah, pahala kita berubah, pokoknya kita belajar untuk berubah, lebih baik. Jangan turun dong. Jangan turun. Itu saja sih sebetulnya. Yang terakhir mungkin ya Pak ya? Cukup ya? Yang terakhir nih, Ya, Antum umurnya sekarang berapa Pak? 49 tahun. 49 tahun, oke. Di proses Antum dari sampai sekarang nih 49 tahun bisa ngomong dari panjang tadi. Kalau misalnya di reverse atau dibalik ke umur 25 dan 26 ketika Antum sudah selesai kuliah, udah mencari jati diri itu, apa sih Pak yang harus dipercepat biar Antum bisa nyampe sekarang ini? Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada. Karena itu haknya Allah. Allah mau kasih hidayah kepada siapapun, itu ketentuannya hak vetonya Allah. Allah mau percepat, Allah mau perlambat, itu Allah punya. Tapi yang pasti cuma satu. Apa itu? Pada saat Anda proses hijrah, satu dan ini garansi. Yang haram-haram akan dihilangkan oleh Allah. Dan Allah akan gantikan kepada engkau yang halal. Makanya banyak orang-orang yang berubah menjadi mualaf. Hidupnya mulai turun, semuanya turun. Pekerjaannya turun, semuanya turun. Kenapa? Jangan langsung pesimis, jangan langsung ya Allah, ya kalau saya jadi masuk Islam begini sekarang hidup saya makin susah dan sebagainya. Itu justru terbalik. Allah lagi jatuh cinta dan gak semua orang mendapatkan undangan tadi. Allah sedang jatuh cinta untuk menghilangkan semua yang haram-haram. Allah mau gantikan engkau yang halal. Karena Allah mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikuti ajarannya, maka aku akan sangat mencintai kalian. Dah, cukup? Cukup. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.